Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya Pendeta Nais Tumorang. Senang bertemu dengan Bapak dan Ibu di dalam channel YouTube saya ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan dengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, yang menjadi renungan kita adalah Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 13. Bapak, Ibu, saudara-saudara dapat membacanya dan saya akan menyampaikan renungan apa yang dikatakan oleh teks ini. Teks ini berbicara tentang bagaimana Nehemia berbicara tentang tolong-menolong di antara sesama umat. Ketika itu, banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem setelah masa pembuangan hidup di dalam lilitan hutang. Mereka telah menggadaikan ladangnya, menggadaikan kebunnya, menggadaikan rumahnya, bahkan anak-anaknya banyak yang dijadikan budak oleh para pemilik modal yang telah meminjamkan uang kepada mereka. Tentu situasi ini menjadi hal yang menyulitkan untuk membangun suatu persekutuan umat Tuhan. Bagaimana mereka dapat saling mengasihi jikalau mereka ternyata memberatkan beban kepada sesamanya. Bukankah kasih itu harus tolong-menolong? Yang punya memberikan kepada yang tidak punya. Yang punya akan menolong orang-orang yang tidak punya ini untuk bangkit, baik dalam perekonomiannya maupun di dalam kehidupan yang berkualitas. Nehemia melihat bahwa pembangunan umat Allah bukan hanya membangun tembok, bukan hanya membangun kota, dan juga bukan hanya membangun rumah Allah, tetapi perlu membangun kehidupan sosial, perlu meningkatkan ekonomi, perlu membuat kesetaraan di dalam kesejahteraan dan kemakmuran. Itulah sebabnya Nehemia mengatakan agar mereka yang telah mengutangkan uangnya kepada orang-orang miskin dan telah mengambil jaminan baik ladangnya, kebunnya, rumahnya, supaya segera mengembalikannya. Karena tidak mungkin suatu umat akan terbangun menjadi umat Allah jikalau mereka tidak saling mengasihi. Jikalau kehidupan mereka menjadi kehidupan antara tuan dan budak. Mereka harus dapat menjadi saudara bagi sesamanya. Saudara di dalam berbagai kesulitan dan juga saudara untuk membangun umat yang saling peduli satu sama lain. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, memang inilah hal yang sangat menarik ketika kita membangun masyarakat yang percaya, masyarakat yang beriman, gereja pada masa kini. Kita harus mempunyai kepedulian, kepekaan terhadap nasib orang-orang yang terimbas akan kesulitan-kesulitan ekonomi.
terutama pada masa kini. Kita mengetahui bahwa dampak pandemi COVID itu sangat luar biasa menyulitkan semua masyarakat. Memang ada yang bangkit, ada yang maju, ada yang dapat keuntungan, tapi tak sedikit orang yang terpuruk. Dan di gereja-gereja kebanyakan orang terpuruk oleh karena dampak COVID-19 ini. Untuk itu, gereja harus berjuang bagaimana membebaskan jemaat-jemaat kita yang miskin, yang terdampak daripada COVID-19 ini. Apakah gereja boleh mengumpulkan pendanaan untuk membangun kembali ekonomi daripada jemaat, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk memberikan berbagai kemudahan-kemudahan, memberikan beasiswa kepada anak-anaknya, ataupun memberikan satu lapangan pekerjaan bersama-sama yang diciptakan oleh gereja yang menjadi proyek gereja untuk jemaat. Membangun jemaat sebagai umat pilihan Allah harus dimulai dengan saling perhatian satu sama lain. Gereja tidak boleh hanya mengucapkan firman, hanya menyatakan sabda, hanya berbicara. Tetapi gereja juga harus berbuat. Dan untuk itu secara tegas Nehemia memintakan kepada mereka yang telah membungakan uang, membungakan berbagai pahan, berbagai makanan seperti gandum, minyak, dan sebagainya, supaya mereka membebaskan orang miskin ini. Bahkan lebih daripada itu, mereka harus menghapuskan hutangnya dan mengembalikan ladang, kebun, dan rumah mereka. Dan dari sinilah akan terbangun umat yang saling mengasihi. Bahkan Nehemia meminta supaya mereka berjanji di hadapan Allah akan melakukan itu. Bukan hanya sekedar mendengarkan firman, tetapi Nehemia berkata, sebagaimana lipatan bajuku ini telah kukebaskan, maka siapapun yang tidak menepati janji ini akan dikebaskan Allah dari rumahnya. Ini merupakan suatu ultimatum, suatu ancaman kepada orang-orang yang tidak berbelas kasihan, maka dia juga tidak akan mendapatkan belas kasihan dari Allah. Saudara-saudaraku, kita harus membangun umat, tidak hanya membangun dari segi fisik gedung gereja, situasi kebutuhan gereja, tetapi juga harus kebutuhan jemaat-jemaat. Gereja yang benar adalah gereja yang juga melakukan perbaikan kehidupan bagi jemaat-jemaatnya. Kiranya kita bisa memahami dan peduli kepada sesama, tinggalkan memperkaya diri sendiri, perhatikan orang-orang yang lemah, bantu mereka, maka Allah juga akan mengasihanimu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam.